Assalamualaikum. Saya akan membahas tentang klasifikasi yang teks ya. Klasifikasi khas. Baik, klasifikasi yang teks. Jadi kita akan membahas pertama tentang teks yang umum dan itu yang bawah yaitu lebih lalu ada juga grip ya. Sebenarnya sebelum ini ada istilahnya mega grip, tapi mega grip itu sudah bisa dibilang tidak ada lagi digunakan. Lalu yang paling tinggi kandungannya itu tingkatan kontak latex. Ya. Selain dari 4 poin utama ini, ada beberapa jenis latex yang dia itu dari segi grip berada di antara satu dengan yang lain. Video basic yang berada tingkatannya di atas Microsoft dengan Giga Grip. Video basic ini kurang lebih gripnya itu seperti Mega Grip, namun lebih soft dan lebih modern ya. Selain itu ada Quartz Latex yang dimana posisinya berada di atas Giga Grip namun sedikit di bawah Kontak Grip ya. Quartz Latex ini dia itu banyak mengklaim kalau Quartz Latex ini bisa atau lebih baik di cuaca yang sedang lembab atau basah. Pada prinsipnya semakin tinggi tingkatan latex maka gripnya akan semakin baik, dan sebaliknya semakin tinggi tingkatan latex maka durability akan semakin berkurang, dan semakin rendah tingkatan latex durability semakin baik, dan sebaliknya gripnya akan semakin berkurang. Karena semakin tinggi tingkatan latex, umumnya latex tersebut semakin lembut dan semakin lunak ya teksturnya. Itu yang menyebabkan durability. Oke, kita langsung masuk ke klasifikasi yang pertama yaitu soft latex ya. Soft latex ini kalau saya nilai berdasarkan pengalaman pribadi itu nilai sekitar 7 per 10 ya untuk dari segi gripnya, karena dia cukup lengket ya. Grip yang di atasnya saya beri nilai 7 per 10. Durability-nya saya nilai 8,5 karena ya baik ya, awet, tidak mudah abrasi meskipun oleh harga dari satu ini itu berkisaran 230.000 sampai 250.000. Contohnya itu ada pada Glove Pinto ya. Glove Pinto itu sebenarnya kalau menurut beberapa orang dia satu pabrikan dengan Yugo, namun Pinto ini lebih inovatif dan lebih menggunakan latex yang berkualitas. Latex yang digunakan oleh Pinto ini yaitu adalah 3 mm soft latex ya, yang dimana terkadang orang juga menilai itu mirip dengan New Basic katanya, ya dengan New Basic. Harga dari Glove Pinto ini sendiri itu berkisaran 230.000, itu harga paling tingginya, dan harga termurahnya sejauh ini yang sudah saya temukan yaitu 190.000. Lalu contoh lainnya ada Jonas ini ya, Jonas
series ya, ada Eclipse, ada Beast ya. Zona series ini dia dibanderol dengan harga 230 sampai dengan 250.000 setahu saya, dia menggunakan soft latex ya. Soft latex. Lalu ada juga jenis Ortus Egg ya, Ortus Egg yang dulu pernah keluar seperti Ortus Egg Protector, Ortus Egg Savior, yang dimana itu dibanderol dengan harga 250 sampai dengan 280.000. Soft latex ini biasanya digunakan oleh kiper-kiper profesional itu sebagai sarung tangan latihan, karena gripnya yang tidak terlalu baik membuat skill menangkap bola atau kepiawaian menangkap bola itu akan semakin biasa dan terlatih. Kita lanjut ke seri Super Soft Latex. Super Soft Latex ini menurut saya adalah salah satu jenis latex yang antara grip dan durability itu sebenarnya berimbang ya. Gripnya saya beri nilai 8/10 dengan durability-nya juga 8/10. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan saya sudah menggunakan soft latex sebagai gloves untuk latihan. Grip yang diberikan juga cukup baik, baik itu di cuaca lengkap maupun di cuaca kering. Meskipun tidak terlalu istimewa banget ya. Lalu durability cukup baik juga di kondisi lapangan kasar maupun di lapangan lunak atau lapangan lumpur. Durability baik, cukup baik ya. Rank harganya itu berkisaran unitnya 320 sampai dengan 360.000. Contohnya adalah seperti AFJ, Supremo ataupun AFJ series yang dimana dia menggunakan super soft. Ada juga kemarin kasih Illusko Ultima yang menggunakan super soft ya. Sebelumnya Kalsi sempat mengeluarkan dulu seri Breakout ya, Anima Breakout, bukan seri Pro-nya yang menggunakan Win Save, itu dibantu dengan harga 250.000 menggunakan super soft latex. Sekarang super soft latex itu bisa kita dapatkan di harga 320.000 sampai dengan harga 390.000 ya. Terus selanjutnya ada seri New Basic. Seri New Basic ini merupakan sedikit pengembangan dari super soft latex yang dimana durability tidak jauh berbeda dan memiliki grip yang sedikit di atas super soft latex ya. Rank harganya tidak terlalu jauh beda pula, rank harga kisaran 320 hingga 400.000. Contoh dari sortangannya yang sering yang mungkin sortan pertama menggunakan New Basic di Indonesia adalah FAT ya. FAT itu sudah lama menggunakan New Basic sebagai material mid-grade mereka. New Basic ini sendiri dia banyak orang yang berstatement bahwa dia lebih baik dibandingkan Super Soft di kondisi lembab. Selanjutnya kita masuk ke Giga Grip. Giga Grip ini merupakan salah satu latex yang cukup menonjol dibandingkan New Basic maupun Super Soft. Ya. Seperti glove yang sudah pernah saya pakai Giga Grip saat ini yaitu Thunder Beach ya. Itu gripnya sangat luar biasa menurut saya, hampir mendekati kotak, gejalanya memang hampir mendekati kotak. Namun durability-nya cenderung meskipun tidak terlalu abrasi untuk saat ini, namun saya rasa durability-nya di bawah dari super soft dan basic. Hal itu dikarenakan tingkat kelembutan lateksnya dan teksturnya yang lebih lunak dibandingkan basic dan super soft. Untuk rank harga sendiri bisa didapatkan di harga 350 hingga 450.000. Ya, contohnya itu ada Vital Sport Vita Plus ya, yang menggunakan Giga Grip yang bisa kita dapatkan di harga 400 ribuan. Lalu kemarin ada juga PGS Pro
PGS Pro, PGS Pro Storm ya, PGS Pro Storm yang dia menggunakan Giga Grip yang bisa kita dapatkan di harga 350 sampai 450. Untuk Thunder yang saya gunakan sendiri nanti di bulan Januari akan dirilis dengan harga kisaran 350 sampai 400 ribu ya. Sedikit info tambahan, kalau Giga Grip ini itu di cuaca lembab atau hujan dia memang sedikit lebih baik dari basic maupun soft. Oke, lanjut. Tadi ada seri tingkatan apa ya antara yaitu quartz latex. Quartz latex itu grade-nya hampir mirip dengan kotak latex menurut pengalaman saya. Durability-nya sedikit di bawah Giga Grip. Ya, kalau saya sih berpendapat ini merupakan pengembangan dari Giga Grip, di mana banyak mengklaim quartz latex itu adalah Giga Grip yang diformulasikan agar lebih baik cuaca hujan dibandingkan Giga Grip biasa itu quartz latex seperti itu. Rank harga quartz latex ini antara 450 sampai 550 ribu. Tantangan yang telah menggunakan quartz latex diantaranya ada PGS regular dan juga Bit Sport Taiwan ya. Ciri-ciri dari latex quartz ini yaitu adanya totol-totol kecil seperti bintik-bintik kecil yang berada pada pamatex. Quartz latex ini sendiri sejauh ini sulit pemilihan warnanya karena warna yang tersedia itu terbatas ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sedikit tambahan quartz latex ini menurut pendapat saya setelah beberapa kali menggunakan lama kelamaan gripnya akan semakin mendekati kebaran. Oke, next kita masuk ke kotak latex ya. Kotak latex ini merupakan seri foam latex yang tertinggi saat ini yang umum digunakan oleh glove produksi massal. Gripnya saya nilai kurang di 910. Salah satu atau berapa tantangan kontak yang saya gunakan itu FAT tahun 2019, Bully series ya, terus ya kontak lat ya mungkin itu ya. Durability-nya tidak terlalu baik untuk lapangan Indo ya. Hanya abrasi. Durability saya beri nilai 70. Mereka harganya itu 550.000 sampai dengan 650.000 kita dalamnya. Namun tak jarang juga kadang ada reseller yang menjual harganya di atas rank itu, atau ada yang ini contoh ya, ada Thunder Libero yang menggunakan pertalite kita dibantu dengan harga 575.000 kalau tidak salah, dan juga ada Kalsi terbaru sekarang itu Kalsi Sentinel ya. Namun ada juga beberapa produsen sarung tangan dengan menggunakan kotak grip yang yaitu merusak harga pasar dan memberikan harga yang sangat-sangat murah, atau kita sebut saja low price kontak latex ya. Low price kontak latex ini bisa kita dapatkan di harga 350 sampai 340. Di antaranya ada Kalsi Lustro All yang bisa kita dapatkan di harga 400 sampai 420.000, dan juga ada kontak baru champion series dari J Sport kalau salah ya, itu kita bisa dapatkan di harga 350.000 dengan kontak. Bahkan sebelumnya sudah ada sampah seperti RA Neo, RA Prime yang harganya 250.000, ada juga
si Anima Pro Blackout dulu ya para ribu ya, atau kalau dis kemarin diskon sampai 10.000. Memang kali ini terkadang dia sering membantu harga. Namun kelemahannya biasanya kalau low price kontak ini dia hanya eh, bersaing di pasar dengan menggunakan kontak latex. Namun terkadang memiliki desain backhead yang kurang keren menurut saya. Ya, tapi kalau sudah disebut fungsi ini sudah sangat-sangat baik dengan aplikasi itu ya. Selanjutnya itu ada special grade latex. Special grade latex. Special grade latex. Grade-nya kalau saya boleh nilai itu 10 per 10. Ya, jadi dasar yang saya punya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat jamu sekali. Begitupun dengan full sport yang saya punya ya, sport grade juga ya. Nah, biasanya special grade latex ini dia tidak menggunakan latex pada umumnya. Biasanya dia mendevelop latex itu sendiri. Bahkan di Indonesia, salah satu yang sudah mendevelop latex sendiri yaitu adalah FAT yang diterokannya pada FAT Optimus ya. Namun kadang kala atau kerap kali pada special grade latex itu durability-nya tidak sebaik gripnya. Contohnya Adidas yang durability sangat enggak banget lah untuk dipakai di lapangan tanpa ya, lapangan Indonesia pada umumnya. Juga saya berikan nilai 50. Untuk Puma, Puma itu masih normal, kurang lebih 70. Dan untuk sport sendiri, ini yang saya salut full sport dan juga Tuto, Tuto, mereka menggunakan grip terbaik namun tetap mempertahankan durabilitas yang baik pula sehingga glove itu menjadi lebih awet. Developnya sangat berimbang, sangat cukup balance ya. Untuk harga sendiri itu bisa didapatkan di harga yang cukup mahal untuk di pasar Indonesia yaitu kisaran 1 juta hingga 1 juta atau bahkan ada yang sampai 2 juta lebih seperti uh, Reus Kuliator ya yang bisa mencapai harga 2 jutaan. Biasanya glove-glove yang seperti ini special grade itu digunakan oleh beberapa pro yang kelas-kelas kelas nasional atau kelas timnas atau Eropa yang pro kita menggunakan glove special grade. Selanjutnya adalah grade yang paling saya nggak suka sebenarnya yaitu super low atau training grade ya. Jadi mana grade-nya itu sendiri saya beri nilai 0 per 10 sampai dengan 5 per 10 dengan durabilitas 5 per 10. Prinsipnya adalah seperti yang sebelumnya saya sebutkan, semakin tinggi durabilitas akan grade akan semakin turun dan semakin tinggi grade-nya durabilitas semakin turun itu prinsipnya. Ya, grade yang 0 ini itu saya berikan kepada Diego. Pada Diego ini nggak salah satu pabrikan dengan pintu, tapi latex yang digunakan di Diego ini tidak pernah berubah. Kecuali Diego seri Predator dulu itu lumayan. Itu Diego Nasion, Diego Boma, itu menggunakan latex yang enggak banget, yang memang gripnya enggak ada sama sekali, yang sangat kasar, bahkan mungkin rasanya kita pakai kantong kresek ya, plastik itu licin banget, memang licin banget, pokoknya enggak banget lah gitu. Diego ini walaupun dan harga Diego itu mirip dengan Pinto, tapi untuk dari segi grip sangat bagus Pinto ketimbang Diego. Diego sama aja ya, itu sangat enggak banget, tapi untuk sekedar untuk bawa latihan nepis bola masih oke, daya rendangnya cukup baik, udara cukup baik, tapi itu gripnya enggak banget. Lalu ada sarung tangan KW sarung KW Adidas, Puma, Nike itu bisa kita dapatkan di harga 90.000 sampai 150.000 di marketplace ya. Itu lateknya kurang lebih mendekati soft latex ya, latex. Namun biasanya lateknya ini tipis, hanya di kisaran 2,5 sampai 3 mm. Lalu ada
produk lokal kita yaitu IRES ya, dari AVO. IRES ini untuk seri trainingnya atau seri lainnya dia menggunakan seri IRES Sadeo atau ya, itu dia menggunakan dumbo latex atau dumbex. Padahal dumbo latex atau dumbex itu biasanya diletakkan di bagian backhand, yang mereka diletakkan di bagian front hand ya, atau di bagian palmnya. Jadi mana sebelumnya kalau nggak salah dumbo latex juga digunakan di seri training oleh PGS dan juga ESJ. Dumbo latex ini itu sangat enggak banget juga, cuma di atas Diego ini sedikit, dan dibanderol dengan harga 200 sampai dengan 270.000. Untuk super low atau training grade ini saya tidak merekomendasikan. Kecuali memang Anda tidak beli hybrid, silakan. Tapi itu sangat tidak saya rekomendasikan. Bahkan saya sendiri untuk latihan itu menggunakan minimal grade soft latex atau kondisi seperti. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai grade